Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan ketentuan perubahan mekanisme untuk pencairan jaminan hari tua atau JHT menjadi saat usia 56 tahun, tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Ibu Dr. Randa Indah Anggora Putri. Bu Dirjen, apa sebenarnya yang terjadi? Apa alasannya hadirnya Permenaker Republik Indonesia tahun 2022 nomor 2 yang mengatur bahwa JHT ini baru bisa dicairkan 100% ketika peserta berusia 56 tahun? Ya, Mbak Bilkis, terima kasih. Sebenarnya ada sedikit kesalahpahaman memaknai terbitnya atau lahirnya Permenaker 2 2022 yang selalu dikatakan bahwa JHT baru bisa dicairkan 100% pada usia 56 tahun. Jadi sebenarnya bisa saja dicairkan jika seseorang terkena PHK tapi tidak sebesar yang dulu Permenaker 19 2015 ya. Yang sekarang 30% perumahan, kemudian 10% untuk manfaat lainnya dan sisanya nanti di usia 56 tahun. Kenapa kok sekarang berbeda yang Permenaker 2 ini dengan Permenaker 2 2022 dengan Permenaker 19 2015? Karena memang JHT adalah jaminan hari tua yang memang harus kita miliki untuk memastikan masa tua kita benar-benar secure gitu ya, ketika seorang pekerja sudah tidak produktif lagi, tidak memiliki daya saing yang tinggi. Dan Permenaker 2 2022 ini diterbitkan tidak sekonyong-konyong gitu ya, tidak ada landasannya. Landasannya jelas ada, yaitu ini merupakan produk turunan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN yang kemudian diturunkan dalam bentuk PP atau peraturan pemerintah, yaitu PP Nomor 60 Tahun 2015. Kemudian yang ini juga PP 60 merupakan perubahan daripada PP 46 2015. Nah, jadi sekali lagi dari segi hukum atau hierarki regulasi ya Mbak Bilkis, Permenaker 2 ini jelas ada acuan di atasnya. Dan Permenaker 2 2022 ini diterbitkan dengan mempertimbangkan perkembangan yang terjadi di bidang perlindungan sosial, yaitu kita tahu ya sebentar lagi akan launching JKP, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, sebagai salah satu program jaminan sosial yang khusus untuk mengcover resiko bila terjadi pemutusan hubungan kerja. Untuk itu maka jaminan hari tua ini adalah saatnya kita kembalikan, dioptimalkan manfaatnya sebagai suatu bentuk jaminan sosial untuk masa tua para pekerja buruh. Demikian Mbak Bilkis. Oh baik, Bu Indah, jadi ini JHT dapat dicairkan tetapi tidak sebesar pada peraturan sebelumnya seperti itu ya Bu ya. Kemudian untuk peraturan JHT ini diklaim bahwa buruh ini merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa? Dan sudahkah pintu dialog ini dibuka dalam perumusan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022? Sebenarnya sudah Mbak, sudah dilakukan dialog dan konsultasi ketika Permenaker 2 2022 ini masih bersifat rancangan atau draft. Yaitu kita sudah membahasnya bersama Komisi 9 DPR tahun lalu pada bulan September. Kemudian sudah kita bahas pula dalam sidang BP LKS Tripnas yang dimana Tripartit Nasional atau Tripnas ini anggotanya terdiri dari perwakilan serikat pekerja dan perwakilan pengusaha serta perwakilan pemerintah. Kemudian nggak berhenti di situ aja, kita juga melakukan pertemuan-pertemuan seperti FGD yang melibatkan pimpinan-pimpinan serikat pekerja. Bahkan terakhir itu kalau nggak salah di bulan Januari ya, bersama BP Jamsostek kami hadir untuk mendiskusikan mengenai Permenaker 2 2022 ini. Dan Mbak Bilkis juga mungkin sudah tahu bahwa dorongan untuk menerbitkan Permenaker 2 2022 ini kan bukan hanya dari
Kementerian Ketenagakerjaan saja, tapi juga merupakan dorongan dan rekomendasi dari beberapa pimpinan serikat pekerja yang beberapa tahun lalu pun juga sudah menyampaikan agar manfaat JHT benar-benar diharmoniskan dengan jaminan-jaminan sosial lain dan benar-benar JHT ini untuk memastikan security daripada masa tua para pekerja buruh. Dan ingat bahwa kita ini kan punya DJSN ya, Dewan Jaminan Sosial Nasional. Ini adalah terdiri dari sekelompok para pakar dan juga praktisi-praktisi serta pemerhati jaminan sosial di negeri ini yang anggotanya terdiri bukan dari birokrat saja, tapi terdiri dari perwakilan serikat pekerja, perwakilan pengusaha, perwakilan pakar, serta dari perwakilan pemerintah. Demikian Mbak Bilkis. Baik, jadi sebenarnya memang sudah didiskusikan dengan salah satunya dengan serikat pekerja ya, Bu Dirjen ya? Ya, sudah baik melalui mekanisme tripartit nasional maupun mekanisme pertemuan-pertemuan FGD. Oke. Kemudian untuk Permenaker ini kapan akan diberlakukan dan bagaimana kesiapan dari Kementerian Tenaga Kerja dalam mensosialisasikan Permenaker ini sehingga tidak menimbulkan kembali gejolak yang terlalu besar, Ibu? Ya, jadi Permenaker 2 2022 diundang-undangkan tanggal 4 Februari kemarin, 4 Februari 2022 dan berlaku secara resmi maksud saya ditetapkannya pada 3 bulan setelah diundangkan, berarti tanggal 4 Mei 2022. Berarti kita ada masa 3 bulan nih sampai dengan Mei yang berimplikasi atau katakanlah ada kewajiban lah buat kita semua 3 pihak, baik pemerintah, serikat pekerja maupun pengusaha, seharusnya memanfaatkan waktu 3 bulan ini untuk benar-benar memahami maksud tujuan dari Permenaker 2 2022 ini. Caranya adalah dengan melakukan terus maksudnya kupas tuntas lah ya. Kupas tuntas, dialog-dialog, diskusi, sosialisasi mengenai Permenaker 2 2022. Kami pun dari Kementerian Ketenagakerjaan akan terus melakukan kegiatan-kegiatan diskusi, dialog, dan sosialisasi untuk memberikan pemahaman mengenai substansi atau materi dari Permenaker 2 2022 ini. Demikian Mbak Bilkis. Baik, dalam jangka 3 bulan akan disahkan pada tanggal 4 Mei 2022 nanti Ibu ya. Oke, kiranya apa manfaat yang akan dirasakan oleh peserta JHT akan perubahan ini? Yang tadi diberlakukannya juga dengan JKP ya Ibu, apa yang manfaat yang akan dirasakan oleh peserta? Yang jelas manfaatnya JHT adalah benar-benar dapat memberikan perlindungan yang lebih maksimal lagi bagi para pekerja ketika memasuki masa tua, yaitu masa pensiun ya, umur 56 tahun. Ketika sekali lagi tadi saya bilang ini suatu keniscayaan kalau semakin tua ya kan semakin tidak terlalu produktif dan tidak daya saingnya juga mulai menurun, maka sudah ada namanya jaminan hari tua untuk melindungi ya. Lalu manfaat lainnya adalah yang dibedakan dengan peraturan sebelumnya ya, yaitu bahwa jika sebelum umur 56 tahun seorang pekerja buruh ternyata ter-PHK tapi dia punya JHT dan sudah melakukan atau menjadi peserta dengan membayar iuran minimal 10 tahun, maka dia bisa mengklaim 30% tadi perumahan, 10% untuk manfaat lain yang memang jumlahnya tidak sebesar Permenaker yang dulu 19. Tapi nanti kan sudah berlaku JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, yang memang diperuntukkan sebagai jaminan sosial bagi para korban PHK. Di mana JKP ini memiliki 3 manfaat, yaitu manfaat uang tunai untuk sebagai penyambung hidup ya selama seseorang ter-PHK sambil menunggu mendapat pekerjaan lagi, maka ada bantuan uang tunai cash selama 6 bulan, kemudian juga ada manfaat akses pelatihan kerja atau pelatihan vokasi secara gratis jika seorang yang korban PHK ini ingin mendapatkan pelatihan dalam rangka upskilling dan reskilling kompetensinya. Itu pelatihan secara gratis Mbak, dimanapun semaunya dia, mau di mana dan apapun gitu ya jenis program pelatihannya. Kemudian yang ketiga adalah manfaat informasi lowongan kerja secara gratis pula serta konseling atau konsultasi dengan
psikolog atau konselor pengantar kerja dalam rangka berdiskusi atau konsultasi jenis pekerjaan baru apa yang cocok buat si korban PHK tersebut untuk mencari pekerjaan baru. Sementara untuk korban PHK yang ingin membuka usaha atau berwirausaha, kiranya dapat selain mengakses JKP juga dapat mengakses skema-skema bantuan modal wirausaha yang memang sudah ada, baik dari Kementerian Ketenagakerjaan sendiri lewat program TKM, Tenaga Kerja Mandiri, maupun lewat skema-skema bantuan untuk wirausaha dari kementerian-kementerian lain seperti KUR, kemudian BPUM, dan sebagainya. Demikian Mbak Bilkis. Baik Bu Dirjen, kemudian dana yang mengendap bagi para pekerja hingga usia 56 tahun ini akan diapakan Bu Dirjen? Sesuai dengan regulasi yang berlaku, maka dana yang ada dari yang diurus oleh para pekerja, maksud saya JHT, akan dikembangkan dalam instrumen investasi. Ada beberapa bentuk. Pak Bilkis dapat menanyakan secara lebih detail apa saja investasi yang sekarang digunakan oleh BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek, bisa ditanyakan ke detail ke BP Jam Sostek. Demikian Mbak Bilkis. Baik Bu Dirjen, terima kasih atas penjelasannya mengenai manfaat dari jaminan hari tua yang akan bisa dicairkan pada usia 56 tahun. Dengan tadi dana yang mengendap akan dikembangkan melalui investasi ya Bu ya. Baik, ya. Terima kasih Bu Indah Anggoro Putri, terima kasih atas waktunya, salam sehat Ibu. Pemirsa, kami Kominfo Newsroom akan kembali sesaat lagi.